Kembali lagi di sesi terbaru podcast dari Rioni Kopi yang biasanya disingkat POK atau babi ya biasanya bentuk bahasa Indonesianya. Oke, di sini saya udah kedatangan tamu nih, teman lama biasa. Kita kan sesuai dengan tema Rioni Kopi itu alumni kan ya. Bener. Di sini sudah kedatangan Reza Bangun Sanjaya. Makasih buat undangannya. Oke. Di sini Reza ini selaku tim Fanheads Tuban. Oke. Jadi di sini saya pengen mengulas atau mengulik-ulik soal persepatuan atau dunia fashion. Kayaknya dia sudah mulai pakar-pakarnya. Biasa aja kayaknya. Sama aja semuanya. Oh ya. Jadi saya ketemu Reza nih dulu kita teman SMA ya ceritanya. Ya, bener teman SMA kita. Dia juga kuliah di Malang, saya juga kuliah di Malang. Ini kebetulan pas ada momen kemarin dia sempat bikin acara di sini, jadi saya kepikiran buat pengen tahu gimana sih sepatu-sepatu itu kayak gitu-gitu. Iya. Jadi kayaknya gimana bro kabarnya bro? Waduh bro buruan gitu ya. Alhamdulillah kabar saya baik. Selama hari ini juga baik. Alhamdulillah. Gak ada kendala apapun kayaknya. Gimana kesibukannya hari ini? Kesibukan hari ini habis lulus kuliah saya lagi kerja freelance kayak gitu, entah kerja di mana-mana yang penting ngasihin uang gitu. Dan buka usaha cuci sepatu sih. Itu yang menarik itu. Sebenarnya aku juga pengen mengulas di situ. Oke. Kira-kira seperti apa sih dunia persepatuan, dicuci sepatu dan lain-lain kayak gitu. Iya, dari tahun 2019 kalau nggak salah itu. Dari tahun 2019. Ya itu aku lagi gabut-gabutnya sih sebenarnya sih. Bukan gabut sih, pokoknya lagi banyak waktu longgar di situ kan. Nah, waktu itu ada temanku Zaki ngajak untuk buka usaha sepatu gitu, cuci sepatu kayak gitu. Dan sampai sekarang sih sebenarnya. Untuk di Tuban bagaimana antusiasnya dunia sepatu itu? Cuci sepatu maksudnya ya, cuci sepatu. Oh, kalau antusias sih lumayan sih ya. Lumayan, meskipun Tuban ini kan kabupaten sih ya, nggak kota-kota gede banget gitu kan, kabupaten gitu kan. Tapi ya dari saya buka 2019 sampai sekarang juga lumayan sih. Jadi sudah lumayan juga ya? Iya, sudah lumayan juga. Benar. Untuk kompetitornya bagaimana? Kalau masalah kompetitor sih sebelum ada saya udah ada sebenarnya sih. Di tahun 2017 kalau nggak salah tuh udah ada cuci sepatu kayak gitu. Untuk persaingan umpamanya kayak kendalanya gitu biasanya bagaimana? Kalau di Kendala sih insya Allah nggak ada kendala ya, nggak ada kayak kendala. Mungkin kalau kendala itu dari segi nggak ada deh kayaknya, nggak ada kendala kayak itu memang seperti itu ya. Pokoknya bisnis tapi tetap ada pasang surutnya ya. Nah pasti kalau masalah bisnis usaha tuh pasti kita harus ambil resiko lah pokoknya ya. Tetap inovasi tetap ya. Nah, paling nggak ya dari segi promosi dan lain-lain. Benar. Aku mau tanya-tanya nih soal sepatu fan. Kan di sini Fanheads ya kemarin sempat di Rioni Kopi. Kalau dilihat-lihat dari Fanheads Tuban itu ternyata anggotanya banyak banget ya. Kalau Fanheads Tuban sendiri sih udah ada di tahun 2015 sih. Udah hampir 6 tahunan kalau dari 2012 ya kan. Dan 6 tahun tuh kalau pertama sih lumayan juga. Tapi kan semenjak tahun ke tahun kan anak-anak udah sibuk masing-masing kan. Udah punya pekerjaan, udah punya apalagi udah nikah gitu kan. Aktivitas lain ya. Nah, benar. Dan baru kemarin 2020 saya inisiatif sih sebenarnya. Inisiatif untuk balikin lagi seperti semula gitu kan, buat ayo rek gitu kan, buat kumpul-kumpul lagi apa nggak kangen gitu. Pengen tahu sejarahnya Fanheads Tuban. Sebenarnya siapa pendirinya dulu tuh? Oh, kalau sejarahnya sih ya, kalau pertama-tama dulu aku sih juga diajak sih sebenarnya sih, diajak sama Bastom. Bastom tahu nggak Bastom? Kurang tahu kamu ya. Oke. Bastom ada Arif juga sih. Arif Jibun juga ada dan lain sebagainya teman-teman dulu sih. Dan itu diajak ngebentuk tahun 2015 ngebentuk komunitas fanset. Soalnya kan banyak juga yang suka fans waktu itu. Jadi anak-anak berinisiatif untuk
bentuk komunitas itu Panjat Tuban kayak gitu. Udah dari tahun ke tahun jalan 2 tahun kalau 3 tahun kita jalan, habis itu kita vakum. Alasannya vakum apa ini? Nah, alasannya vakum ini banyak yang udah sibuk kerja, banyak yang udah keluar kota, udah merantau ke sana kemari ya kan, apalagi kalau udah masalah nikah nih. Kalau udah masalah nikah kan udah gak bisa diganggu kan, kan? Betul. Itu udah riskan kalau masalah. Bener. Nah, itu anak-anak udah semakin gak aktif gitu kan, maksudnya ya udahlah ya kan. Kayak gitu sih sebenarnya sih. Kalau kamu di dunia persepatuan nih di fans, kalau nggak salah aku tahu lihat story-storynya dulu itu kayaknya di Malang ya. Ya bener di Malang. Nah. Ya. Terus bisa bergabung di Tuban itu bagaimana ceritanya dulu tuh? Aku dulu kenal persepatuan tuh tahun 2013-14. Pokoknya habis lulus SMA kita, masa kuliah ya itu. Iya masa-masa kuliah kan, maksudnya habis lulus SMA aku kuliah di Malang. Ya kan, nah di situ aku banyak temen kan, banyak relasi, tambah temen, tambah ilmu ya kan. Nah dari situ aku suka fans, ya suka, maksudnya gak ada alasan lain, maksudnya suka banget lagunya gak ada. Emang dari dulu aku suka sama fans gitu. Di sini kan persaingannya kan lumayan ya, dari Macbeth dulu zamannya Macbeth. Nah bener Macbeth. Terus fans. Nah bener. Nah kalau persaingan sih nggak ada, maksudnya kan tiap orang kan beda-beda selera kan, punya selera masing-masing kan. Emang zaman SMA tuh zamannya Macbeth, ya kan. Namanya apa sih? Macbeth atau Macbeth? Macbeth kayaknya. MACBETH kalau nggak salah. Ejaannya gitu sih ya. Dulu kayaknya di Tuban juga ada ya. Ada. Griffon Army ya. Griffon Army Tuban dulu tuh. Kayaknya. Dan ketuanya juga Arif dulu tuh kan. Arif sama Eng gitu kan. Wakilnya Eng. Lumayan juga ya dunia persepatuan. Lumayan banget dulu itu. Ramai banget. Sebelum ada nyerang Mobile Legends dan sebagainya sebenarnya. Iya. Itu masalahnya. Udah generasinya sekarang gitu. Bener generasinya sekarang. Beda-beda. Kalau semisal di dunia sepatu nih yang paling dari beli yang KW sampai yang ori ini gimana? Maksudnya tanggapan dari pecinta sepatu itu untuk kita yang ini banyak kita mampunya beli KW nih. Yeah. Kalau harganya ori kan lumayan mahal, relatif mahal. Nah, kalau menurut aku sendiri sih kalau sangat disayangkan sebenarnya sih. Iya, kenapa sih kita nggak beli ori langsung gitu kan? Kalau emang kita keterbatasan budget bagaimana bisa kan sabar atau nabung dulu kan buat beli yang lebih bagus lah, maksudnya jangan yang KW. Lagi pula kalau kita beli yang ori kan kita menghargai ciptaan yang itunya, nggak itulah maksudnya. Tapi kadang-kadang banyak orang yang pikiran gini, dia punya uang banyak, tapi dia ibaratnya eman-eman gitu. Eman-eman gitu. Aku beli harga sepatu yang kayak gini, aku bisa beli yang murah. Kenapa nggak beli yang murah aja? Di tahun itu berapa? Di tahun 2015-an, kalau 16 tuh belum ada namanya local pride tuh belum ada mungkin ya. Kalau nggak tahu sebenarnya ini. Dulu tuh belum ada pilihan. Kan sekarang tahun ini kan ada pilihan banyak nih. Ada Kompas, ada Ventela, dan lain sebagainya. Pokoknya produk-produk yang Indonesia sendiri kan. Dan itu murah. Under 500.000 udah dapat gitu kan. Kalau zaman dulu kan belum ke up banget kan, emang dulu ada tapi kan belum ke up maksudnya gitu kan. Belum ke show up banget lah kalau ada Ventela, kalau ada Kompas dulunya sih. Nah, sekarang anak-anak mungkin kalau prinsip kalau gak ada uang mending beli lokal aja. Yang penting ori gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau aku sendiri aku lebih mendukung juga produk Indonesia. Lokal brand banget ya. Soalnya kan juga mendukung siap ya. Itu kalau itu balik ke selera sebenarnya sih. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau fan-fan itu sebenarnya bagus juga sih. Aku juga selera ke fan. Cuma kadang-kadang budget banget kayaknya Mas. Iya, menyesuaikan budget juga lah. Siap. Betul. Kira-kira cukupnya berapa buat Natal? Iya sih kalau sekarang sih fans agak naik harganya tahun ini. Naik banget. Omanya di sini kan kalau nggak salah ada fans produk Indonesia ya? Maksudnya? Nggak tahu yang di Tangerang atau apa itu. Oh itu udah itu namanya benar itu tahun berapa itu udah vakum. Iya. Udah vakum banget. Itu produk Indonesia atau dia importirnya? Jadi gini, maksudnya tiap negara tuh kan punya perusahaan masing-masing kan. Iya, betul. Jadi kak lisensi resmi dari fans gitu kan. Contoh Indonesia kemarin tuh dia ada GSI produknya. Ada GSI, itunya GSI gitu kan. Nah dia tuh emang lisensi resmi dari fans. Perusahaan di Indonesia emang diciptain di Indonesia maksudnya. Pembuatan di Indonesia kayak gitu.
Tapi itu ori ya? Tetap original. Produksinya Indonesia. Indonesia tapi. Oh begitu. Terus kalau dari segi fan ori sama KW ini apa sih bedanya? Kalau masalah fans sama fans ori sama KW itu harus ada compare-nya sebenarnya sih, ada pembandingnya sebenarnya. Nah kebetulan di sini saya tuh bawa sepatunya yang ori bukan yang KW. Nah susah banget tuh. Sekarang nyari yang KW susah banget sekarang, serius. Kecuali kita ke pasar ya kan, ke pasar itu mungkin ada kan gitu. Tapi sekarang anak-anak tuh jarang banget pakai fans KW, jarang. Mending pakai produk lokal daripada dia pakai fans KW. Mindsetnya sekarang kayak gitu. Nah, makanya tuh. Soalnya kalau maunya sekarang mau beli mending nabung aja ya, kalau pengen beli fan. Iya. Mending yang nabung aja. Dan sekarang antusiasnya gede banget, anak-anak SMA, SMP itu udah gede banget antusiasnya. Soalnya sudah fashionnya udah paling banget. Cewek-cewek itu emang. Iya, apalagi motornya Vespa ya kan. Pakai fans. Pokoknya good looking dulu lah utama. Kasih dompet urusan belakang. Yang penting. Oke, di sini jangan lupa kita ada menu terbaru ini. Wah, iya nih. Ini seger banget kayaknya nih. Itu apa itu? Ini rasa taro, wet taro. Ini ada yang terbaru. Kesukaanku nih soalnya. Oh, tukangnya tela-tela ya. Tela. Oh, ini varian terbarunya apa di sini? Ini menu Yakult series sih sebenarnya. Cuma sudah udah lumayan lama, sekitar sebulanan. Kalau saya favorit karena di Yakult. Cintai ususmu. Nah, makanya aku gak suka sama Yakult soalnya. Jadi taruh aja deh kalau gitu. Ya udah taruh. Oke. Aman oke. Yang punya galak. Oke, kita minum dulu ya sebelumnya. Aku cobain dulu ya. Seger loh. Gimana? Banget cuy, seger banget. Cuacanya mendukung soalnya. Banget. Lagi musim hujan cuy. Mengulas soal dunia persepatuan nih. Oke. Kalau cuci sepatu gitu bagaimana ya? Kok ibaratnya gimana pasarnya? Kita pernah nggak dapat klien cuci sepatu itu yang sepatunya sepatu KW atau sepatu yang grade-nya menengah ke bawah kayak gitu gimana? Oke. Kalau masalah kendala dalam pencucian tuh emang berat banget sih. Kalau kita lebih ke kualitas. Kan tahu sendiri kan sepatu KW itu kualitasnya kan asal-asalan kan. Iya, dari solnya, dari bahannya kanvas dan lain sebagainya itu asal-asalan. Dulu pernah ada customer nyuci di Maximus kan, di saya maksudnya. Dan dia tuh pakai ngedropnya sepatu KW gitu kan. Fans juga, kebetulan fans old school kan maksudnya. Dan waktu sekali gosok tuh heelpadnya luntur cuy, serius luntur. Oh bisa itu apa? Emang karena produksinya dari sananya? Emang mungkin asal-asalan gitu tadi. Enggak. Maksudnya kayak materialnya asal-asalan tadi. Enggak secakep originalnya maksudnya. Oke, kita di sini kan mau bahas sepatu ya. Oh, bahas sepatu. Iya kebetulan tadi aku bawa sepatu sekalian maksudnya buat contoh lah. Pengen tahu lah sepatu ori itu yang bagaimana ciri-cirinya kira-kira kalau ini maksudnya kan sekarang zaman perfect kick kan. Itu tuh KW-nya hampir 99% sama kayak originalnya. Nah, itu sangat-sangat parah lah maksudnya. Kalau bagi orang awam kan nggak tahu nih. Kalau di segi harga gimana tuh? Kalau di segi harga terpaut mungkin 100.000, 200.000 dari harga retail Indonesia ya. Contoh kalau retail di fan store itu 700 nih. Nah, kalau barang PK tuh lebih murah dari 700 itu. Tapi tipis ya. Tipis dan itu udah KW sih, gak ada barang PK KW kayak gitu. Gak ada KW grade ori gak ada. Pengen tahu dong mana sepatu orinya ini kayak gimana?